Jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang diprediksi akan bertambah. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk di daerah berjuluk Bumi Sebumi Sekundang. Diketahui saat ini ada 35 kursi di lembaga legislatif daerah ini. Dan oleh wacana itu, tidak menutup kemungkinan saat pemilihan legislatif tahun 2024 nanti jumlah kursi akan bertambah menjadi 40. Apakah benar dan seperti apa bocoran skema yang akan diterapkan jika memang wacana itu terwujud? Simak penjelasan lengkap dari Ketua KPU Oku, Naning Wijaya. Jadi kemarin kami diwawancarai kawan-kawan media bahwa tentang dapil kan, memang terkait jumlah kursi di DPR dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Selama ini kan di 2020 jumlah penduduk Oku itu di angka 260 ribuan. Nah, hari ini update data terkini angka itu sudah cukup signifikan naiknya menjadi 371.996 penduduk. Nah, ini tentu dengan penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan ini, artinya kalau sampai nanti di penetapan dapil dan penetapan kursi di DPR Kabupaten Oku nanti jumlah penduduk di angka 400.000 lebih, maka akan bertambah jumlah kursi. Berapa jadi jumlah kursinya bakal nambah? 40 dari 35 jadi 40. Nah, itu syaratnya tadi di atas 400.000. Di atas 400.000. Ya, kalau kemungkinannya itu untuk pileg 2024 itu bakal terjadi tidak? Makanya saya sampaikan dengan kawan-kawan yang lain juga bahwa ini prediksi kan, Jadi kami mempersiapkan opsi-opsi. Jadi ketika nanti jumlah penduduk itu berada di angka 400.000 lebih, maka kami akan menyusun dapil untuk kursi 40. Tapi kalau misalnya nanti tetap di bawah 400.000, walaupun nanti 399.999 di bawah 400.000. Nah, jadi kami juga persiapkan opsi 35 kursi sesuai dengan yang ada. Nah, itu rencana penambahan itu Kak, itu berdasarkan usulan atau hanya berdasarkan penambahan jumlah penduduk saja? Oh, kalau penambahan jumlah kursi itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kami otomatis. Jadi kalau jumlah penduduk itu di atas angka 400.000, maka jumlah kursi menjadi 40. Tidak perlu usulan? Tetap diusulkan. Siapa yang mengusulkan? KPU yang mengusulkan ke KPU RI melalui provinsi. Oke. Sudah ada gambaran nggak ketika itu akan bertambah jumlah kursi? Sudah ada gambaran belum untuk pembagian dapil? Kami sudah siapkan opsi-opsi dapil, mulai kursi yang jumlahnya 35 kursi nanti dapilnya bagaimana, dan kursi yang kalau jumlahnya 40 kami siapkan opsi-opsinya juga bagaimana. Nah, tahapannya nanti kami uji publik. Ya, jadi seluruh partai politik peserta pemilu, terus lembaga-lembaga penggiat pemilu itu kami undang dalam rangka menyampaikan uji publik draft dapil yang akan kami usulkan. Bisa sedikit dibocorkan mungkin skemanya Pak, gitu Kak? Apakah bakal menambah dapil atau dapil yang ada hanya ditambah kursi? Kalau kursinya tetap 35, berkemungkinan dapil pun akan berkurang. Kalau 35 kursi. Kalau 35 dapil berkurang. Maksudnya dari sekarang 4 dapil menjadi 3. Bisa menjadi 3 dapil. Oke. Tapi kalau kursinya bertambah, maka dapilnya bisa bertambah. Kalau tadi apa tadi? Kalau kursinya tetap 35, ada berkemungkinan dapil bisa berkurang. Oke. Tapi kalau kursinya bertambah gara-gara jumlah penduduk bertambah, maka dapilnya pasti bertambah. Paling tidak tetap, gitu kan? Jadi kenapa kalau 35 dapilnya berkurang? Karena ada jumlah penambahan penduduk yang cukup signifikan di 2 kecamatan.
Batu Raya Timur contoh barang kan. Batu Raya Timur ini di data terakhir ini ya, jumlah penduduknya di angka 105.076 penduduk. Pemilihnya di hasil pemilu yang lalu kan, di hasil pemilu yang lalu Batu Raya Timur di angka pemilihnya 66.000 pemilih. Sementara di seluruh kecamatan yang lain jumlahnya jomplangnya jauh benar. Apalagi contoh di kecamatan KPR misalnya. KPR itu 13.000. Tidak ada penambahan. Berkurang. Malah. Berkurang. Jadi sekarang ini jumlah penambahan penduduk itu banyak bertambah di kota, terutama Batu Raya Barat dan Batu Raya Timur. Sehingga berdampak kepada pengurangan kursi yang ada di Dapil 4. Dan juga berdampak pada pengurangan dapil. Iya, pengurangan dapil. Jadi kalau misal pun nanti tetap bertahan 4 dapil, maka opsinya kursi di Dapil 4 itu akan berkurang 1 lagi. Kemarin pemilu yang lalu Bu, kurang 1. Nah, ini kalau nggak salah 7 ya? 7 jadi 6. Jadi 6. 2014 7, 2019 6, dan ini bisa jadi 5. Artinya untuk Timur mungkin bertambah? Timur bertambah 1 kursi. Di tempat yang dapil yang lain tetap gitu kan. Itu Jadi, akan menimbulkan protes tidak ke depan misalnya? nah ini makanya nanti kalau misalnya dibuat 4 dapil maka akan ada ketimpangan jumlah kursi. Begitu, makanya dibuat 3 dapil. Kalau 4 dapil kan artinya kan Batu Raya Timur 11 kursi, Batu Raya Barat 10, Batu Raja Batu Raja Lubuk Batang, Batu Raya Barat, Lubuk Batang dan Lubuk Raja nanti jadi 10. Dan peninjauan itu tadi jadi 5. Terus dapil yang di dapil 2? Dapil 2 yang segi Lengkiti Soso dan 4 Ulu itu bisa jadi 10. Nah, sekarang skema kalau seandainya kursi untuk Pileg 2024 tetap 35 dengan pengurangan dapil. Ya. Itu dapil mana yang akan digabung? Dapil yang digabung tentu berpotensi Dapil Batu Raja Barat. Dapil Batu Raja Barat, Lubuk Batang, Lubuk Raja Sinar Peninjauan KPR itu jadi 1. Jadi kursinya 12. Oh, artinya dapil 4 mau tak mau dibawakan ke dapil 3. Dapil 2 tetap. Kemungkinannya. Ya. Seperti dapil pada pemilu 2004. Oke. Nah, sekarang kita bicara skema jika seandainya rencana atau wacana penambahan 40 kursi itu jadi. Skema yang akan diterapkan KPU seperti apa? Bocoran sedikit. Salah satu draft dapil mungkin 4 dapil inilah. 4 dapil inilah. Nah, tapi komposisi kursi kan bertambah. Yang mana nih kira-kira berpotensi bertambah? Batu Raja Timur bertambah. Lengkiti Soso bertambah semua akhirnya. Bertambah termasuk dapil 4 pun tidak berkurang. Artinya kalau nambah 5 kursi ada yang agak lebih nih. Ya. Nah, bisa jadi kalau jumlah penduduk jumlah BPP di Batu Raya Timur pun jumlahnya di atas 12 kan ada batasan. Kursi satu dapil itu minimal 3, maksimal 12. Minimal 3, maksimal 12. Nah, kalau di Batu Raya Timur ternyata nanti di posisi angka 13 kursi, maka dapil Batu Raya Timur bisa dibelah 2. Makanya saya bilang nanti bisa bertambah dapil. Cuman yang mungkin tidak menjadi keuntungan dan tidak menjadi kerugian mungkin di dapil yang kursinya tidak terlalu banyak. KPR. Ya, dapil KPR itu. Iya. Dapil 4. Dapil 4 kalau jumlah kursi bertambah. Ya, kalaupun bertambah hanya bertambah 1, artinya balik ke seperti yang dulu. Ya, tapi posisi dapil tidak berubah. Tapi Batu Raya Timur ketika jumlah penduduk bertambah, maka dipastikan Batu Raya Timur akan dapilnya terbelah 2. Nah, sekarang bicara peluang. Bicara peluang untuk wacana yang disampaikan KPU ini. Sejauh seberapa besar nih kemungkinan itu untuk terjadi? Makanya kita tunggu sampai dengan 2003 awal. 2023 awal. Terkait dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Jadi, maksudnya. Ya, ini kan terakhir kan jumlah penduduk di 2021 semester 1. Nah, di jumlah penduduk di 2021 semester kedua Desember kita juga lihat nanti bagaimana. Artinya berdasarkan pemutahiran data juga. Dukcapil lah penentu. Karena penduduk ini yang
mengeluarkan data Dukcapil. Nah sekarang yang diterima KPU informasinya itu sudah mencukupi belum? Sementara kan belum mencukupi, Berapa tapi nih? signifikan 371.996. Untuk mencapai 400-an. Ya. Nah, jumlah penambahnya kalau rasio dari 2020 ke 2021 cukup tinggi, 10.000. Penambahannya itu ketika wacana ini dicuatkan, itu bagaimana respon ya politisi-politisi lah? kalau kami tidak pernah memikirkan respon kawan-kawan kan, kawan-kawan politisi. Ya jelas paling tidak kenapa ini kami lempar ke publik, paling tidak kami sudah memberi gambaran kepada partai politik untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mencalonkan diri, paling tidak itu. Untuk ruginya apa Pak? Untuk rugi saya pikir kalau di kami tidak ada, tapi di partai mungkin harus mengkaji lebih dalam kan, menyusun komposisi orang-orang dia di seluruh dapil-dapil yang sudah mungkin akan ditetapkan oleh kami. Kalau urgensinya? Urgensi memang secepatnya partai menunggu ini. Artinya cukup penting juga. Penting bagi partai-partai untuk masalah dapil ini. Karena partai akan menaruhkan kader-kadernya sesuai dengan domisili dan kemampuan kader-kader partai. Makanya dapil ini menjadi isu hangat karena dapil ini menentukan strategi partai politik menyusun kader. Dan kami semaksimal mungkin melayani pemilih, melayani partai politik sebagai peserta untuk segera mungkin nanti mendesain draft dapil yang akan kami sampaikan, sehingga tidak ada satu partai pun dirugikan dan tidak juga membuat kita harus salah dalam menetapkan dapil. Dan wacana ini sebetulnya sejak kapan Pak? Wacana ini sejak jumlah penduduk di Oku bertambah cukup signifikan yang pertama. Yang kedua kan sebelum ini mencuatkan dulu pernah ada wacana ini. Artinya sudah berapa periode nih? Ini kan ini periode yang dulu wacana ini keluar karena ada pengurangan jumlah penduduk. Kan ada pengurangan jumlah penduduk. Jadi dari 360.000 itu turun jadi 352.000. Turun jumlah penduduk. Nah di periode kami yang berikut ini jumlah penduduk bertambah, tapi penambahan jumlah penduduk ini tidak rata di seluruh kecamatan. Penambahan jumlah penduduk ini bertumpuk di Batu Daya Timur. Oke, ke depan ini Kak, parpol ini artinya belum ada komunikasi dong dengan parpol mungkin ya? Belum, kami belum mengundang. Kami nanti dalam waktu dekat pasca tahapan pemilu dimulai, maka seluruh kegiatan tahapan akan kami laksanakan pasti mengundang partai, mengundang seluruh komponen yang ada di OKU ini dalam rangka seluruh tahapan ini berjalan dengan baik, terutama urusan dapil ini. Terakhir Kak, sekarang tahapan yang dilakukan KPU apa nih? Sekarang KPU lagi menunggu tahapan pemilu yang sekarang lagi digodok oleh Komisi 2 bersama pemerintah. Pasca itu kami akan melaksanakan tahapan pemilu yang insya Allah nanti kalau di draft tahapan itu dimulai Februari 2022. Hari ini jam 10 tadi DPR masih RDP dengan pemerintah melalui Mendagrinya menetapkan tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Nah dapil ini adalah bagian tahapan pelaksanaan pemilu. Jadi selain daripada dapil tentu verifikasi partai yang juga akan kami laksanakan dan KPU menunggu itu. Nah, KPU sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan mensosialisasikan informasi-informasi terkini melalui Zoom, melalui daring karena situasi COVID, dan tentu kami sesegera mungkin akan menyampaikan ke publik bahwa ini loh draft dapil. Oke, akan disampaikan draftnya. Akan segera mungkin kami sampaikan pada uji publik. Bocorannya itu tadi, kalau porsinya tetap 35 akan ada berkemungkinan perubahan atau pengurangan dapil atau ada perubahan letak kecamatan dalam satu dapil. Nah, ini kita bisa mungkin masih menjadi draft yang akan kami sampaikan. Ini nanti kami tawarkan dengan partai politik lah kan, seluruh partai politik, seluruh elemen penggiat pemilu, kawan-kawan media bisa menyampaikan usulan ke kami. Dan pada akhirnya keputusan itu akan diambil oleh KPU. Ya. Soal bertambah atau tidak. Ya.
Itu ya. Ya, lembaga KPU yang berhak untuk menentukan berapa dapil, berapa kursi. Fungsi uji publik tadi? Uji publik tadi masukan. Masukan saja. Ya, masukan. Oke. Masukan penting karena tidak boleh juga kami menetapkan dapil itu sewenang-wenang. Tapi pada akhirnya tadi keputusan di KPU. Ya, kami yakinkan kepada kawan-kawan partai politik, kami pasti menggunakan logika dan aturan main yang jelas.